Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfiatur Mania dengan NIM 2123033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi perkembangan peserta didik dengan tema memahami tahapan perkembangan peserta didik. Pengertian psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan yang sistematis dan teratur pada diri individu sejak konsepsi sampai dewasa, dengan tujuan memahami proses perkembangan, menerapkan perbedaan individu, memprediksi perilaku, dan menerapkan prinsip perkembangan dalam pendidikan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada satu faktor internal dan dua faktor eksternal. Faktor internal meliputi genetik, yaitu pewarisan sifat-sifat dan mental dari orang tua, seperti potensi intelektual, bakat, dan temperamen. Yang kedua ada fisiologis, yaitu kesehatan fisik termasuk kondisi organ dan sistem tubuh, pertumbuhan fisik dan kematangan seksual, hormon yang mengatur berbagai proses tubuh. Dan yang ketiga ada neurologis, yaitu perkembangan otak dan sistem saraf, kemampuan kognitif, emosi, dan perilaku. Dan ada faktor eksternal yang meliputi keluarga, pola asuh, gaya komunikasi, dan ikatan emosional dalam keluarga, status sosial ekonomi keluarga, dukungan emosional, dan stimulasi yang diberikan. Yang kedua ada lingkungan sosial yang meliputi teman sebaya, kelompok sosial, dan budaya, interaksi sosial, dan pembelajaran pengalaman, norma sosial, dan nilai-nilai yang dianut. Yang ketiga ada lingkungan fisik yang meliputi kondisi lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan bermain, kualitas udara, air, dan makanan, akses terhadap fasilitas umum dan layanan kesehatan. Dan yang keempat ada pendidikan yang meliputi kualitas pendidikan dan yang diterima, stimulasi kognitif, dan perkembangan keterampilan. Di sini ada teori perkembangan kognitif Piaget, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana anak-anak membangun pemahaman tentang dunia. Setiap tahapan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kita perlu menyesuaikan materi perkembangan kita dengan tahap perkembangan kognitif siswa, yaitu tahapan-tahapan meliputi sensori dan motorik dari umur 0 sampai 2 tahun. Di sini kita belajar melalui panca indera dan tindakan. Yang kedua ada praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang kita belajar berpikir eksentris, animisme, dan belum memahami konsep konservasi. Yang ketiga ada operasi konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Di sini kita belajar berpikir logis tentang objek konkret. Dan terakhir ada operasi formal dari umur 11 tahun ke atas. Berpikir tentang abstrak dan hipotesis. Ada juga teori perkembangan sosial emosional Erikson, teori yang menjelaskan bagaimana perkembangan sosial dan emosional anak terjadi melalui serangkaian krisis yang harus diatasi. Sebagai pendidik, kita dapat membantu siswa mengatasi krisis ini dan mengembangkan identitas diri yang positif. Ada tahapan-tahapannya, yaitu kepercayaan dasar versus kepercayaan dari umur nomor dari umur 0 sampai 1 tahun. Ada otonomi versus rasa malu dan ragu dari umur 1 sampai 3 tahun. Dan ada inisiatif versus rasa bersalah dari umur 3 sampai 6 tahun. Ada ketekunan versus inferioritas dari umur 6 sampai 12 tahun, dan identitas versus kebingungan identitas dari umur 12 tahun sampai 20 tahun.
Implikasi psikologi perkembangan dalam pendidikan, yaitu memahami psikologi perkembangan akan membantu kita menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan optimal dan mencapai potensi maksimalnya. Berikut ada implikasi psikologi perkembangan meliputi penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran, membangun hubungan positif guru dan siswa, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, penilaian yang komprehensif, dan pemenuhan kebutuhan khusus. Contoh penerapan psikologi perkembangan, yaitu meliputi memahami karakteristik siswa secara emosional, memberikan bimbingan dan konseling, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik, berinteraksi secara tepat dengan siswa, mengajarkan nilai-nilai yang seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan empati, menggunakan pendekatan pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Di sini terakhir ada kesimpulan, yaitu pemahaman mendalam tentang psikologi perkembangan peserta didik merupakan fondasi yang kuat bagi para pendidik untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah setiap individu unik. Peserta didik memiliki karakteristik, gaya belajar, dan kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Pentingnya intervensi dini, yaitu identifikasi dini dan intervensi terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar sangat penting untuk mencegah masalah yang serius. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.